Cerita ini datang dari Tanah Lampung, tepatnya di Desa Babulang, Kalianda, Lampung Selatan. Tersebutlah sebuah tempat yang pernah digunakan untuk mengadu kesaktian orang-orang di masa lalu. Sayang, tidak ada kabar kapan masa itu terjadi. Nah, kalau cerita batu bertarung itu, Abah dengar cerita apa tuh? Yang batu-batu yang Abah ketahui tentang batu itu gimana? Ya, cuman kita itu kan mendengar cerita orang tua ya bahwa penyambungan orang itu di sini, gitu aja. Tempat orang ngadu orang dulu di sini. Zaman siapa itu? Nggak tahu tuh berapa puluh abad yang tahu ya. Namanya cerita sudah menyerikan ya. Abah sempat ngelihat nggak apa ini merhatiin tempat-tempat duduk ini batu-batu yang tersusun? Dulu banyak, sekarang udah nggak bisa. Dulu memang mirip. Iya. Waktu Abah masih kecil Ya, ngelihat. ada lubang di situ. Ada lubang. Iya, 4 orang itu di situ satu, di sini satu. Jadi memang nggak bisa nyingkir. Harus senjata aja yang nyampe gitu aja. Itu lawan antar suku, antar desa. Ya bukan orang yang jago gitu aja, yang jago. Satria lah. Iya. Kuat-kuatnya. Harus diuji kekuatan di situ. Kalau nggak mempan ya udah. Janjinya berapa? Apakah 7 kali, apakah 9 kali ya? Tapi memang informasi itu beredar udah cukup lama ya. Ya udah lama sih orang sini semuanya tahu ini penyambungan orang gitu. Itu sama gangguan kalau ada orang nunggu panen durian itu ya, sering ada gangguan. Yang di sini itu. Iya, yang di sini, yang dekat ini. Mungkin apa yang meninggal ya, yang ganggu rohnya yang meninggal, apa bagaimana apa yang lain nggak tahu. Sering banyak yang cerita dibangunin. Cerita apa yang tersembunyi di sini? Dan sekarang saya tepat berdiri di sebuah tempat yang masyarakat mempercayai dahulunya digunakan untuk adu ilmu atau adu kekuatan orang-orang di zaman dahulu. Ya, Pak Kim, kalau dari serganya dulu, menurut Pak Kim seperti apa sih tempat Ya ini? lumayan ya. Energi gaibnya itu benar-benar berasa banget gitu. Apalagi memang tempat ini diyakini sebagai tempat penyambung orang, di mana ada beberapa tokoh-tokoh pendekar yang mereka adu ilmu, adu kekuatan di tempat ini. Mitosnya seperti itu. Lalu ini, kalau kira-kira nih, batu besar ini tuh apa? Iya, ini emang memiliki energi yang kuat ya. Jadi Kenapa, Pak? kalau dihinggapi atau didiami oleh beberapa makhluk yang cukup lumayan kuat. Batu itu kan lambang kekuatan. Jadi banyak mereka menjadikan tempat-tempat yang berkaitan dengan kekuatan di tempat-tempat yang banyak tuh batunya gitu loh, untuk memperoleh kekuatan. Tak membuang kesempatan, kami segera melakukan mediumisasi. Siapa yang memakai saya? Saya, Ada apa kalian ke sini? bisa kita bicara sambil duduk aja? Iya, Jadi maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mencari informasi tentang lokasi di sini. informasi apa itu? Jadi ada beberapa mitos masyarakat yang beredar di tengah masyarakat ini bahwa tempat ini dulunya dijadikan sebagai arena penyambung orang. Ya betul sekali. Itu kira-kira terjadinya kapan itu? Itu sekitar ratusan tahun yang lalu. Emang Anda udah menempati wilayah di sini? Kalian mengganggu saya saja. Emang kenapa sih merasa terganggu padahal kita cuma pengen ngobrol? Saya sedang istirahat. Yang di mana istirahatnya? Sana. Di sana apa itu? Batu besar? Ya, betul itu rumah saya. Emang dahulunya tempat ini seperti apa sih? Digunakan untuk apa? Ya, siapa yang bisa merebut kekuasaan sini ya dia berkuasa di sinilah. Itu siapa aja yang beradu? Para pendekar. Kalau saya boleh tahu nama mereka yang Anda tahu? Pendekar Sanip Apa kehebatan dia itu apa? bisa memainkan jurus pedang, jurus mabuk. Emang Sanip ini terkenal dulunya? Iya dulu, tapi sekarang enggak. Kenapa emang? Soalnya saya udah mengalahkannya. Nama Anda siapa? Pendekar Topan. Kenapa disebut pendekar topan? Karena saya bisa mendatangkan angin. Cara pertempuran dulu itu seperti apa? Dilingkari dengan garis bulat. Siapa yang keluar garis kalah. Yang dicari itu apa sebenarnya oleh pendekar-pendekar itu yang mereka cari apa? Kehebatan. Siapa yang terhebat di situ dia yang ditakuti. Kerajaan apa aja setelah mengadu? Banyak pertanyaan kalian ini. Kan kami di sini. Kamu mau menantang saya? Siapa yang nantang? Apa mau kalian Informasi.
Coba berkata yang jujur, yang baik. Saya sini sudah jujur. Apanya yang jujur? Saya tanya, Anda udah berapa lama menempati lokasi ini? di sini? Sudah puluhan tahun. Iya, pasti puluhan tahun. Berarti Anda belum Usia lokasi di sini aja ratusan tahun. Berarti Anda nggak tahu tentang lokasi di sini. Ah! Ya udah, Anda sekarang pulang kembali ya? lagi. Balik. Tak lama, Pak Hakim mengusir makhluk dari tubuh mediator ini. Tak puas dengan informasi yang kami dapat, kami melanjutkan mediumisasi lagi. Ini Anda dan siapa ya? Anda bisa memberikan informasi tentang lokasi ini. Kenapa tidak bisa? Saya ngasih tahu informasi saya disalahkan. Disalahkan oleh siapa? Semua makhluk yang ada di sini. Sedikit aja informasi yang kami butuhkan. Yang pertama sekali sih tentang kebenaran lokasi ini, bahwa dulu lokasi ini digunakan manusia sebagai tempat penyambung orang, adu kekuatan, adu ilmu, dan lain sebagainya. Benar. Tempatnya bukan di sini. Lalu di mana? Saya salah. Di bawah. Emang siapa yang suka mengadu ilmu itu? Manusia dalam. Biasanya mereka punya jadwal tertentu nggak? Setahun sekali atau setahun berapa kali? Setiap bulan apa mengadakan acara seperti itu? Kayak bulan suruh. Kenapa harus bulan itu? Itu sudah keputusan dari yang berwenang di sini. Siapa memang yang berwenang? Saya tidak tahu. Memangnya suka bertarung itu siapa? Wali pendekar dengan tahu. Biasanya memiliki ciri khas apa para pendekar ini? Kebanyakan di sini ini pakai ikat semua. Atau ada senjata-senjata tertentu? Sebagian Apa itu senjatanya? ada yang bawa tongkat, ada yang bawa kapal. Anda pernah menyaksikan kehebatan tongkat tersebut nggak? Dia bisa berdiri sendiri. Siapa yang punya itu tongkat? Anda tahu? Saya tidak tahu. Saya cuma biasa. Makhluk jin maksudnya yang ikut menyaksikan. Dan para pendekar itu mereka mempunyai ilmu kedikjayaan dibantu dengan jin nggak itu? Tidak, dia udah punya kanuragan, punya guru. Dia kalau ke sini pasti sama guru. Dapat hadiah? Apa hadiahnya? Emang kenapa sih tempat ini dijadikan arena tempur itu? Alasannya apa? Apa yang dirahasiakan? Tempat ini apa ada hubungannya dengan darah putih? Nggak tahu Anda? Ratu Menangsi tahu? Lebih dulu mana tempat ini dengan Ratu Menangsi? Kenapa Anda diam? Kenapa sih memang yang melarang Anda di sini? Tak lama berselang, Pak Hakim menyadarkan mediator. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Umi. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Umi. Ada sesuatu yang menguasai raganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya gimana Pak? Sudah berapa lama Anda di sini? Siapa betul tempat atau lokasi di areal ini itu dulu dijadikan tempat penyambung orang? Iya, di sinilah tempatnya. Udah berapa lama sih? Sudah ratusan tahun. Biasanya siapa saja yang suka mengadu di sini? Para pesilat tangguh Itu mereka datang dari kerajaan apa dari perguruan gitu ya? dari setiap perguruan. Emang dulu banyak padepokan silat di daerah sini? Banyak, khususnya di Lampung ini. Apakah memakan korban? Terbunuhnya seorang petarung itu tergantung pada siapa yang memenangkan pertandingan itu. Jadi yang Seperti menang itu ya. pasti membunuh lawannya. Tidak semua dibunuh. Ada juga
memotong anggota tubuh. Tujuannya untuk apa sih dahulu mereka melakukan itu? Menguji kemampuan. Hanya untuk menguji. Banyak sekali disalahgunakan. Maksudnya apa kayak gimana? Ada di antaranya karena kesombongan dan ketangguhan. Nanti setelah dia jadi juara atau mengalahkan lawan-lawannya, apa yang didapat sama para petarung itu? Sebagai gelar Panglima Ksatria, tempat ini dulu memang pernah digunakan sebagai tempat latihan. Masih sejaman dengan Ratu Manangsi atau? Sudah. Jadi para pendekar yang bertarung di sini juga mereka mendapatkan jabatan-jabatan politik dari kerajaan gitu. Iya. Terus pesertanya itu dari siapa aja itu yang boleh mendaftarkan diri? Siapapun bisa, pria dan wanita. Emang ada juga tokoh wanita yang jadi pendekar? Ada. Siapa yang pernah Anda ketahui itu? Nyai Lengkong Baya. Dari mana dia itu asalnya itu? Orang asli Lampung atau Iya. ilmu apa yang dia punya? Selendang kuning. Apa kehebatan selendang kuning ini? Hancurkan lawannya dengan kibasan selendangnya. Ada makhluk jin yang membantu dia sehingga selendangnya bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Iya. Jangan bertanya mengapa bisa. Pasti dalam rentetan sejarah itu ada awal, ada akhir. Apa yang mengakhiri ini semua gitu loh. Kalau memang hal tersebut dianggap positif pada zamannya, kok kenapa umurnya sampai sekian puluh tahun aja gitu. Ada satu kejadian. Iya. Ada seorang pemuda usia belasan tahun. Dia salah satu anak pemangku adat, anak yang baik, dan dia bisa menguasai banyak ilmu. Apa yang terjadi tadi? Sebelum dia mengikuti pertandingan ini, dia dikirim oleh orang tuanya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya keliling Sumatera. Setelah kurun waktu 1 tahun, dia merasakan kerinduan. Dia kembali pulang dengan harap kedua orang tuanya menyambut kedatangannya. Pada saat kedatangan itulah saat yang bertepatan. Bulan ketujuh. Terus anak itu mau dari kampung mana? Kenapa ingin tahu? Ya biar informasinya jelas aja. Nggak sama, saya kan nggak boleh tahu namanya siapa. Masa mencari tahu kampungnya juga nggak boleh juga. Dari perkampungan Putih, Daerah Dari mana? mana itu? Timur. Terus apa yang terjadi setelah itu? Dia melewatkan 25 pendekar. Apa kekuatan dari anak itu? Ketenangan. Memang apa hebatnya ketenangan itu? Bisa mengendalikan panasnya gejolak di dalam dada. Melawan gejolak yang sangat besar. Melawan amarah. Terus apa yang terjadi selanjutnya setelah dia mengalahkan 25 pendekar itu? Terus setelah dia melewati bulan ke-12, ia menghadapi seorang ksatria Yang bernama? Jagat Bumi. Lalu apa yang terjadi? Apakah anak itu dapat menang? Itulah dengan kerendahan hatinya dan kecerdasannya, juga ketenangan, ia dapat mengatur siasatnya bagaimana menghadapi pendekar itu. Setelah pendekar ksatria itu kalah, pendekar itu mengatakan, "Bunuh saya, jangan kau biarkan aku hidup dalam rasa bersalah. Sudah terlalu lama saya menjadi ksatria tangguh, tetapi saya malu saya dikalahkan oleh anak ingusan seperti kamu." Tapi anak itu tidak membunuhnya. Yang dilakukan anak itu? Anak itu hanya mengucapkan suatu kalimat. Kalimat apa? Wahai saudaraku, ingatlah, kekuatanmu adalah bukan mengalahkan musuhmu, tapi melawan musuh di dalam hatimu, melawan amarah di dalam hatimu. Jagat Bumi merasa malu. Ia berlari, mengambil sebuah pedang, lalu ia tebas tangannya, tangan sebelah kanannya. Setelah tangan itu tergeletak, terlempar jauh, tangan itu menjadi besar. Saya juga pernah mendengar masyarakat pernah lihat tangan besar seperti dicegat tangan besar. Apakah itu tangan Jagat Bumi? Siapa yang mengatakan itu? Ada.
Iya, karena tangan itu ditanam di sini. Kenapa ditanam di sini? Menurutmu, apa itu kehebatan? Ya betul, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang hebat, yang kuat, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena hakikat musuh itu adalah sesuatu yang tertanam dalam hati kita. Kalau kita bisa mengendalikan hati kita, diri kita, maka kita akan bisa mengendalikan orang. Seperti apa musuh di dalam hatimu? Nafsu yang bersemayam di akal manusia, yang selalu mendorong manusia untuk keserakahan, untuk kezaliman, untuk keburukan-keburukan yang lain. Sejauh mana akal dan hatimu dalam memutuskan suatu permasalahan? Akal itu tempat berpikir, tapi ingat, kelemahan akal adalah bahwa akal tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hatilah yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal itu kasar, tapi hati itu lembut. Kenapa Anda seperti itu? Akal itu bisa digunakan untuk kejahatan. Banyak orang menggunakan akal untuk sesuatu yang buruk, tapi hati itu lebih dalam. Jadi apa yang menyebabkan arena ini akhirnya ditiadakan? Kejadian inilah Kejadian yang tadi. membuat sadar para pesilat hebat. Ingat, jangan meremehkan anak kecil. Dan jangan selalu berpikir mengecilkan orang lain. Sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar. Dan sesuatu yang besar juga bisa menjadi kecil. Seperti jagat bumi. Ia besar, dalam seketika ia menjadi kecil. Lantas apa yang terjadi kemudian bagi si jagat bumi itu? Ia meninggalkan. Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Lantas pemuda tadi apa diangkat menjadi sesuatu di kerajaan atau menjadi apa setelah dia bisa mengalahkan lawan-lawan? Lantas pemuda tadi apa diangkat menjadi sesuatu di kerajaan atau menjadi apa setelah dia bisa mengalahkan lawan-lawannya? Tidak, Kenapa nggak mau? dia memilih menjadi seorang pemuda biasa. Begitupun dia pergi berkelana untuk mencari ilmu. Lantas tempat ini jadi tidak terawat, terbengkalai, dan berubah menjadi hutan. Iya, Di sini banyak penampakan, sempat ada wujud seorang pendekar yang menampakkan diri di kawasan sini. Siapa beliau? Atau Anda suka juga menampakkan diri, mengganggu orang yang bermalam di sini dalam misalnya nunggu buah-buahan yang ada di sini menjaga. kalau hanya bermalam itu tidak apa. Tapi jangan sekali-sekali dia bermalam dengan sesuatu yang tidak baik. Kenapa makhluk-makhluk tidak suka dengan perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar? Kenapa? Makhluk dari golongan yang menyukai itu pasti senang. Tapi dari golongan kami tidak menyukai itu. Muslim Anda? Iya. Karena Anda Muslim ya? Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan masalah sendiri. Terus kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Iya, ada beberapa hikmah yang pelajaran yang bisa kita ambil, terutama tentang sebuah kisah yang tadi diceritakan oleh salah satu makhluk yang berada di sini. Jadi hakikatnya kekuatan adalah bukan bagaimana cara kita mengalahkan musuh-musuh kita, tetapi bagaimana kita mengendalikan apa yang ada atau musuh yang ada dalam diri kita. Dan hal itu memang sejalan dengan Islam. Bahwa Islam sangat memperhatikan fungsi-fungsi hati. Karena apa? Dari hatilah muncul amal perbuatan yang baik. Makanya mudah-mudahan dialog-dialog kita itu ada membawa manfaat kepada diri kita, ya minimal sebagai wawasan kita gitu. Ambillah pelajaran dari cerita-cerita yang telah lewat, perjalanan hidup seseorang, perjalanan hidup sebuah kampung, sebuah negara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Sejauh mana akal dan hatimu dalam memutuskan suatu permasalahan? Akal itu tempat berpikir, tapi ingat, kelemahan akal adalah bahwa akal tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hatilah yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk.